Aku Resta, iya dari Wonosobo Kak. Salam kenal ya semua ya. Jadi ini baru bang, nggak baru sih sebenarnya. Jadi awal mulanya tuh aku nggak pernah tahu kalau anakku tuh depres. Walaupun Lunar istighfar sih. pekerja. Astagfirullah. Walaupun sebenarnya pekerjaanku adalah salah satu mendampingi anak korban KDRT dan pencabulan, tapi anakku jadi korban. Dan ketahuannya itu 2023 karena dari 2018 aku sama ayahnya harus pindah kerja ke Jakarta, sedangkan anak-anak mau aku bawa nggak diizinin tuh sama keluarga dari suami. Akhirnya ditinggal lah sama nenek kakeknya dengan alasan nggak dibawa ke Jakarta, pendidikan agama dan pendidikan formalnya tidak seimbang. Biasa kalau di desa kan kayak gitu. Sampai akhirnya ketahuannya itu 2023 putriku 2023 itu dia kelas 5 udah mulai sakit-sakitan. Ketahuan parahnya itu 2024 Januari dia lumpuh 3 bulan, nggak bisa jalan. Aku masih bolak-balik Wonosobo Jakarta tuh karena masuk rumah sakit. Ternyata diagnosa awalnya adalah infeksi saluran kencing. Pertamanya itu. Ternyata setelah dia 10 hari di rumah sakit, itu diagnosa itu nggak sembuh-sembuh juga, sampai akhirnya dia jadi sebulan di rumah sakit tuh masih dengan posisi sampai posisi dia tuh badannya membengkok karena dia nggak bisa lurus. Kalau untuk lurus badannya dia sakit semua perutnya. Nah akhirnya kan aku bawa dari satu rumah sakit, diagnosanya seperti itu tapi nggak ada perubahan. Akhirnya aku cabut nih, aku pindahkan di rumah sakit cari second opinion kan. Nah akhirnya dapet yang kedua itu rumah sakit umum daerah itu dia terdiagnosanya asam lambung akut. Asam lambung akut sudah parah lah, intinya luka lambungnya sudah parah. Dia di situ berarti dari rumah sakit pertama sebulan, rumah sakit kedua sebulan juga diopnamnya keluar masuk itu, sampai akhirnya dia sudah mulai bisa duduk. Tadinya nggak bisa duduk, kemana-mana harus digendong. Terus keluar nih dalam 1 bulan itu keluar, dia sudah mulai duduk, sudah mulai bisa jalan pelan-pelan. Aku pikir dia sudah sembuh dong karena nggak ngerti dia tuh depres. Pertamanya dokter anak pun nggak ngerti. Dokter anaknya pun awalnya tidak menyarankan untuk itu. Tapi setelah aku berangkat, aku tanya, kakak ibu harus kerja lagi nih ke kantor, gimana kalau ibu berangkat boleh nggak? Dia mengizinkan. Iya bu, nggak apa-apa ibu berangkat lagi. Tapi 4 hari aku di Jakarta dia begitu lagi, sakit lagi, muntah parah, muntah nggak bisa bangun lagi. Akhirnya aku masuk lagi nih, pulang balik lagi, masuk lagi ke rumah sakit. Dokternya manggil, dia baik-baik aja. Dia sekarang tidak ada infeksi apapun, tapi memang asam lambungnya tinggi lagi. Nah akhirnya mungkin karena saya beberapa kawan ada yang psikolog, akhirnya saya minta dengan berat hati, saya bilang ke dokter, dok kalau saya dibantu untuk anak ini didampingi psikolog di mana? Dokternya bilang sebenarnya saya mau bilang dari awal tapi nggak nyampe karena tidak semua orang tua bisa menerima itu. Bentar. Terus tidak semua orang tua bisa menerima kalau anaknya harus dirujuk ke psikolog. Terus saya bilang, saya dengan senang hati saya mengizinkan anak saya. Akhirnya ketahuan lah kalau dia itu ternyata jadi korban bullying dari neneknya, dari nenek pihak suami. Jadi dia jadi korban bullying. Dibilang kamu anak membawa sial, kamu lahir nggak diharapkan.
seberprestasi apapun anak ini nggak pernah ada baiknya. Nah sampai akhirnya ternyata dia nggak mau cerita ke saya karena nggak mau cerita ke aku dan ayahnya karena dia pikir ayah ibu tuh di sana lagi repot gitu loh. Padahal sejauh ini anakku tuh sangat terbuka sama orang tua dan kami membiasakan itu, membiasakan keterbukaan. Seburuk apapun, sesalah apapun kakak, ya harus cerita ke ayah ibu karena apapun yang terjadi, ayah ibu pasti yang akan menyelesaikan setiap persoalan yang kakak buat gitu. Ternyata nggak sampai situ aja. Aku pikir udah selesai nih anak ketahuan depres, pengobatan sampai ke dokter kejiwaan pakai antidepresan 2 tahun. Aku pikir udah selesai ya. Ternyata enggak, masih aja begitu. Walaupun dicoba dibawa pergi jauh. Kalau pulang, kalau sampai sekarang. Sekarang usia berapa? Sekarang jalan besok Januari 2000 next ini 14, sekarang berarti 13,5. Dan ini nih barusan saya baru memindahkan dia dari sekolahnya yang baru karena di sekolahnya yang lama itu dia selama 1 tahun absensinya hanya 30%, sisanya di rumah sakit. Sisanya di rumah sakit dia. Dan parahnya gimana? Ya mas? Nggak, itu berarti pengobatan udah berjalan berapa tahun? Pengobatan depresinya 2 tahun. Jadi dia didampingi 3 dokter, ada dokter anak, psikolog sama psikiater. Tapi belum badannya belum ada ke arah yang lebih baik nggak atau udah ada perubahan? Sekarang sudah lebih baik karena saya sama ayahnya sudah mendampingi dia. Kami merelakan pekerjaan kami yang di sana untuk kembali ke sini dan dampingi anak-anak. Anak umur 12 tahun berat badan cuma 20 kilo waktu itu. Bisa. Anak 12 tahun berat badan 20 kilo. Jadi dia itu menceritakan sebenarnya ke ayahnya apa yang dilakukan sama ibu sama neneknya, tapi ayahnya ya dimaklumi, itu kan orang tua, biasalah bahasa-bahasa kayak gitu. Mungkin karena salah satunya bingung nggak sih pemahaman. Jadi bapaknya juga bingung kan. Jadi bapaknya juga dilema bingung. Kan dilema ya gimana? Jadi mulut ibunya tuh memang luar biasa sih menurutku. Bahkan saat anakku bolak-balik ke rumah sakit terakhir aja dia operasi kelenjar itu, dia bilang kamu tuh adanya sakit-sakitan, buang-buang duit orang tuamu. Akhirnya saya jadi ngajarin lawan aja kak sekarang, bukannya mengajarkan anak untuk kurang ajar, tapi cuman pingin dia untuk bisa memprotek dirinya. Lawan aja kak, kalau kakak ngerasa nggak nyaman, kalau kakak nggak bisa ngerasa itu kakak nggak berbuat salah, lawan. Tapi masa satu itu rumah. Semua orang pada terheran, kita beda rumah, tapi dia bisa menyerang lewat WA-nya anak. Kalau anak lagi berkunjung ke sana, nggak ada kami orang tuanya atau nggak ada mbah kakungnya, itu diserang tuh, dibanding-bandingkan sama anaknya bulenya gitu. Dulunya serumah kak, iya. Tapi sekarang enggak. Tapi nenek dari ayah ya berarti ya? Iya, iya. Ibu dari ayah. Iya. Padahal ya kayak gitu. Jadi mau seberprestasi kayak anakku waktu itu, saya sama suami tuh tahu banget ya kalau si kakak ini petakilan. Dia tuh usil luar biasa sampai akhirnya kita punya inisiatif gimana kalau kita daftarin anak ini rock climbing, karena memang anaknya cewek tapi petakilan banget gitu. Dan itu pernah dia sampai harus alhamdulillah tembus buat pendidikan ke atlet ke Semarang. Tahu reaksi neneknya ngomong apa? Oh nyatanya bisa tembus sampai Semarang, nyatanya kamu anak keturunan monyet. Capek banget. Iya, ya kalau kita lawan itu orang tua, tapi kalau nggak kita lawan tadi,
yang perlu kita lakukan adalah ya menghindari gitu. Salah satu cara Iya. atau mungkin itu bisa jadi satu-satunya cara ya menghindari apapun bentuk ini ya hubungannya ya, mau lewat online mau secara langsung, itu ya untuk menghindari trauma anak itu kan jangan dipertemukan dulu sampai benar-benar anak itu siap kan, apapun alasannya. Kalau menurutku ya itu apapun caranya, apapun alasannya nggak usah ditemukan dulu sebelum anak itu benar-benar sembuh gitu. Karena salah satu menghindari trauma itu kan tidak bertemu dengan orang yang bikin dia trauma. Iya. Jadi endingnya adalah kontradiksi antara aku dan ayahnya juga. Repost ya teman-teman ya, posting ulang. Jadi bikin kontradiksi antara aku, karena mau nggak mau kan aku pasti ngebela anak dong. Lah kalau nggak gue yang ngebelain siapa lagi? Kalau dia bilang dia maklumin itu kan Uti udah sepuh segala macem. Terus saya nyautinnya, anak gue belajar hidup, emak lo udah hidup lama, harusnya emak lo yang lebih memaklumi anak lo. Anak lo lagi belajar hidup sekarang. Kalau orang tua katanya tuh dibilang orang tua tuh udah kenyang asam garam gitu nggak sih? Biasanya tuh orang-orang zaman dulu. Iya. Tapi pemakluman sama anak ya, anak lo lagi belajar hidup. Kalau yang tua aja nginjak terus, gimana anak lo mau hidup? Anak lo lagi berjuang nih buat hidup sekarang. Terakhir 2024 November itu sampai aku laporin ke polsek. Dan suamiku nggak bisa gimana-gimana. Serius? Laporin ke polsek? Iya, aku laporin ke polsek. Sebenarnya tidak niat untuk. Mereka menanyakan, ini mau dipidanakan atau gimana? Karena anakku dikurung di dalam rumah, kondisi rumah dimatiin lampunya malam-malam. Mereka tinggal untuk berangkat ke pengajian keluarga. Karena anakku kan dua-duanya sedang proses pengobatan. 2024 itu si adik tumor pembuluh darah, si kakak ini proses menaikkan berat badan karena efeknya itu yang kemarin. Nah, aku bilang kakak sama adik di rumah aja, nggak usah ikut, karena kalau di sini itu kumpul keluarga udah pasti rumah kayak mau terbang karena asap rokok kan. Asap rokok luar biasa. Terus kakak di rumah aja sama adik. Nah, ini ibu mertuaku tuh nggak terima, akhirnya anak-anak dikunciin di dalam rumah semua, dan lampunya dimatikan, listriknya dimatikan, saklar dari luar, jadi rumah itu gelap. Nah, posisi anak-anak telepon sambil nangis-nangis waktu itu sebelum terjadi pecah sama ayahnya juga, dan ayahnya posisinya juga lagi jauh dari rumah, 1,5 jam dari rumah. Sampai gemesnya itu udah aku telepon mertua, tapi dia nggak mau gubris juga. Akhirnya mau nggak mau kan, daripada nanti gue dobrak tuh rumah ntar gue yang balik pidana, mendingan duluan lah lapor polsek. Nah, dari polsek menanyakan ini mau dipidanakan atau gimana. Sebenarnya niatnya itu nggak ingin mempidanakan, karena mau bagaimanapun dia adalah ibu dari suamiku. Hanya mau shock terapi dikit lah, untuk dia bisa jaga sikap gitu. Kalau mau ngasih tahu kalau lo tuh membahayakan, anak-anak gua. Dan akhirnya datang dong dari Babinsa desa sama kepolisian polsek untuk mediasi. Setidaknya jadi shock terapi mereka saat polisi datang ke rumah itu, dan yang bawa polisi menantunya lagi. Kan sebenarnya aib banget ya, malu ya. Dan ini nih sekarang anaknya masih belum baik banget kondisi mentalnya. Jadi dia sekarang kalau tantrum, kalau kesentil perasaannya dikit, nangis yang meledak-ledak, jambakin rambut, nyakitin diri sendiri, jedotin kepala ke tembok, jambakin rambut sampai rontok, dan itu masih. Dan untungnya saya sekarang dapat sekolahan yang ke dia itu yang tidak mementingkan sekolah formal, jadi memfokuskannya ke minat bakat anak ini yang buat dia happy dulu. Karena penting banget kan untuk dia nyaman dulu.
musik guys, tadi terlalu fokus sama Mel. Oh, iya. Oke. Terus Kak Resta, semoga pulih, semuanya pulih dengan baik, nggak ada masalah. Karena agak dilema juga ya. Agak dilema juga ya. Ya tadi ada typingan juga dari Kak Arum ya. Ya kan ada anak yang orang tua belum tentu benar gitu, ada juga ya kan. Maksudnya, tapi gimana pun juga dia tetap orang tua gitu kan. Ya makanya ada typingan kayak gitu juga. Gimana caranya kita tuh ngontrol aja. Besok main sama Kak Unar Yana ya. Nenek Lunar ya, Nenek Lunar. Kita tuh semua fase belajar ya. Nggak ada yang mau melewati fase kayak gini, tapi ya kita harus lewatin karena Kalau punya cobaannya sendiri-sendiri. Aku sih aku kan pernah bilang ya, aku tuh kurang setuju dengan kata-kata banyak hal-hal yang agak sedikit membunuh mindset aku beberapa belakangan. Kan ada yang bilang gini ya, ya gue kan lebih tua dari lo, gue udah ngerasain asam pahit manis. Iya. Kalau aku nggak setuju sih, karena kan kita selagi masih hidup kan kita masih belajar ya, gitu. Sampai Iya, tua, betul. sebelum kita meninggoy pun kita tuh masih belajar gitu loh, apapun itu. Jadi makanya ada orang yang ngerasa, oh lu tahu apa gitu loh. Gue ini lebih tua dari lo, gue ini yang ngelahirin lo, let's say lah gitu. Atau enggak, gue udah tahu asam garam gini nih. Tapi kan nggak semua gitu loh. Maksud gue kita tuh masih belajar loh gitu. Cuma kan kalau sama orang tua mungkin kita nggak bisa ngobrol secara lantam gitu ya, gitu kan bahasanya. Kalau nggak ajak debat nggak enak dia, Kak. Ya enggak lah, orang tua nggak gue debatin. Maksudnya nenek atau orang tua. Tapi gue diam aja gitu. Maksudnya mungkin di keluarga kan mungkin kita ada deket ya, mungkin sama tante, sama om, sama pihak dari mama atau dari ibu gitu kan. Nah kalau memang di keluarga kita kita ngerasa kita cerita sama mereka selalu matahin mental kita, nginjek kita apa gimana ya kan. Jadi ya nggak bisa juga kita yang kayak ngambil poin yang daripada kita ngelawan ya dapat dosa apa gimana gitu kan. Ya kita yang pada akhirnya kita diem, dan yang pada akhirnya kita ngelakuin sesuatu hal yang positif gitu loh. Kalau kita mungkin ada beberapa sifat aku yang mental aku tuh bertahun-tahun tuh termindset gara-gara kata orang yang lebih tua dari aku gitu kan. Cuman yang pada akhirnya ketika aku berpikir kok kayaknya nasihatnya salah ya gitu loh. Kok kayaknya masukannya salah ya gitu. Misal kayak dulu dia bilang, makanya bergaul sama orang kaya semua biar kamu ikut-ikutan kaya gitu loh. Lah terus aku praktekin itu gitu kan. Lah enggak juga, memang lu udah takdirnya, memang udah nasibnya, memang lu nggak punya skill, memang lu nggak pintar bergaul, ya gimana lu mau ikut-ikutan kaya gitu loh. Yang pada akhirnya lu kalau mau kaya kan lu tetap berjuang sendiri, lu tetap ada takdir juga gitu kan. Lu skill lu sejauh mana ya nggak akan bisa juga gitu loh. Makanya mau dideketin temen orang kaya terus, yang ada kita dibabuin, yang ada kita diinjek-injek gitu loh. Kenapa? Kita nggak punya apa-apa gitu loh. Makanya ada beberapa nasihat tuh yang kayak, oh ini kayaknya nggak bagus nih, ini malah ngematiin mental gue kayak gitu kan. Jadi ya aku akhirnya memilih diam. Aku akhirnya memilih nggak terlalu banyak interaksi sama orang-orang yang terlalu dengerin misalnya nggak cocok sama aku gitu. Mereka terlalu ngegiring aku ke arah situ gitu loh. Mas Herdian kemana? Lagi buang air mungil. Dia lagi buang air mungil. Enggak. Oh, Ada temen gue. Oh, kira lu nangis sambil tisu. Sedih banget ya Resta. Ambil tisu off cam dulu deh. Sedih banget ceritanya. Nah saat aku tahu dia juga ternyata di tempat ngajinya dia jadi korban bullying, ternyata dia pulang itu ngadu ke rumah, dan di rumah malah dibantai. Di rumah dan dibantai sama orang-orang rumah. Dia bilang, oh kamunya aja kali yang nakal, Lah itulah kamunya pasti musuh ya gitu. Itulah arah orang tua yang kayak tadi aku bilang kan. Kalau ada beberapa orang tua yang misalnya temen ngebully, terus kan ada orang tua yang bilang lawan gitu loh. Jadi itu tuh kan tergantung didikan kita juga ya. Kayak gitu. Ini yang sering terjadi. Ya makanya. Jadi makanya kalau kita, apalagi kita ngedidik anak tuh kan sesuai zaman ya. Kalau zamannya sekarang udah nggak bisa ngebales lagi. Kalau dulu mungkin boleh.
orang tua mukulin anak pakai pakai gagang sapu, atau mukulin orang tua pakai mukulin anak pakai sapu lidi. Tapi sekarang kan anak-anak udah nggak seperti dulu gitu loh. Yang ada mentalnya kena gitu loh. Makanya sesuai zaman gitu loh. Jadi arahnya sekarang itu nggak bisa disamain dulu. Dulu gua kalau ini dipukulin sama orang tua gue pakai tong sampah bla bla bla, nggak bisa gitu loh. Bener harus cari cara. Ya itu kita harus belajar terus. Itu ada anak-anak yang mungkin belum dewasa gini tapi udah galau, belum dewasa tapi udah merasa introvert. Lah kalau zaman aku dulu tuh nggak ada anak-anak yang kayak begitu gitu loh. Lah sekarang kok tiba-tiba SMP udah introvert ya kan? SMP udah kena mental health, ke psikolog aja belum tapi udah gue kayaknya kena mental deh gitu loh. Kayak apa sih gitu loh. Makanya banyak orang-orang di zaman sekarang tuh. Iya Kanen, makasih ya Kanen. Self diagnosis. Nggak ada solusi gitu loh. Jadi malah pulang ke rumah bukannya dikasih solusi, tapi malah dibantai Karena lagi. mereka gitu. tolak ukurnya dari medsos. Iya. Diajar. Dan apa namanya? Aku tuh salah satu dari keluarga yang besar itu, dari keluarga yang KDRT parah. Orang tua divorce dan KDRT parah tuh zamannya aku kecil, dan aku menyadari itu dan aku berusaha untuk menstop sampai di aku. Itu udah stop sampai di aku, dan mantan suamiku juga sadar itu. Dan endingnya adalah kami berdua baik-baik saja, tapi kita harus divorce karena masalah ini. Bahkan sekarang aja si kakak aja baru selesai lepas obat, ketemu neneknya masih tetap harus dengar ayahmu tuh besok mau nikah lagi sama perempuan yang lebih cantik, lebih hebat dari ibumu gitu. Itu hal-hal kayak gitu masih ada tuh, masih nyampe. Dan si kakak pasti cerita ke aku dan pasti cerita ke si ayahnya. Tadi Uti bilang gini, katanya ayah mau nikah lagi sama perempuan yang lebih cantik, lebih hebat dari ibumu. Kayak yang gitu. paling benar itu ya saya bilang yang bisa menyatukan pola asuh yang benar di anak itu, ini menurut aku ya gitu, kayak parenting kita beda-beda, oke, tapi kayaknya masalah adab dan etika dan agama itu yang nggak bisa dibedain. Itu memang harus selaras gitu, karena kalau kita mulu-mulu ngelihat parenting orang lain kita contohin gitu kan, itu nggak bakalan bisa juga. nggak bisa. Makanya yang bisa menyatukan itu ya cuma didikan adab, etika dan agama tadi. Itu memang nggak luput dari anak-anak kita, karena kalau kita ngomongin tentang parenting lah, Indonesia ini gila-gila budaya juga, banyak budaya, bahkan ribuan katanya ada budaya, ada didikan pola Jawa. Kita orang Jawa tuh nggak boleh kayak gini, kita orang Sunda nggak boleh kayak gini, kita orang Batak kayak gini gitu loh. Jadi makanya kalau kita ngeparenting anak sesuai sama budaya itu, kalau nggak diimbangi dengan agama gitu kan, sama adab dan etika, kadang kebablasan gitu. Kalau menurut aku ya, misalnya kayak orang Batak selalu ngomongnya kenceng gini-gini, kalau nggak diimbangin agama dan adab etika, ya makin jadi. Udah ngomongnya kenceng, nggak ada agama, nggak ada adab, jadi di mata orang udah keras. Makanya ada yang bilang orang Padang kayaknya pelit, orang Medan kayaknya barbar, orang ini. Ya karena memang kayaknya tuh mindset gitu, karena nggak ada didikan agama di situ, akhirnya tercetaklah seperti itu gitu. Jadi yang bisa dilurusin ya cuman agama dan adab tadi itu. Kalau kita ngedidik dari situ, mungkin apapun budayanya, apapun di mana dia lahir gitu deh, asalkan ada agama dan adab tadi itu dididik, itu pasti bakalan bener aja sih gitu loh. Karena itu nggak bisa dikesampingkan. Kita nggak bisa ngatur agama gitu kan, tapi kan agama yang ngatur kita gitu. Tapi kalau budaya apa masih bisa berbeda dari yang lain gitu, dari kebiasaan hidup aja tuh, dari budaya-budaya tuh berbeda, pola makan berbeda gitu loh. Kayak harus mau bungkukin badan lah, apalah gitu kalau nggak enak sama orang apa gimana.
itu yang penting sih kalau menurut aku ya. Agama dan adab tadi itu yang bisa menyatukan gitu loh pola parenting anak. Ya tetap kembalinya sama aku juga bilang ke anakku, jadi mau apapun itu baik buruk tetap harus menceritakan ke kami kedua orang tuanya, karena seburuk-buruknya orang tua pasti tetap akan mencari solusi terbaik untuk anak-anaknya kan, sepemahamanku gitu. Jadi sama halnya kayak misalkan waktu itu dia pernah dituduh mencuri sama neneknya, ternyata tidak terbukti karena dia terbiasa menceritakan apapun itu dan bisa mematahkan tuduhan itu. Nah dari situlah dia sadar, oh iya ya ternyata emang bener ya apa yang ayah ibu bilang, kalau sekecil apapun kalau kakak berbuat salah ya harus tetap cerita ke ayah ke ibu, karena apapun tetap yang cari solusi ayah ibunya. Dia kan belum paham segitunya ya. Alhamdulillahnya jadi anak-anakku terbuka untuk anak seusianya dia yang 13 tahun menceritakan banyak hal, termasuk aku lihat teman-temannya dia sudah mulai pacaran, sudah mulai deket-deket sama cowok, sudah mulai jalan sama cowok. Dia belum ngerti, dia ngeliat cowok yang dia mungkin ada perasaan suka, itu aja dari kejauhan aja dia udah salah tingkah sendiri, padahal tuh cowok nggak ngapa-ngapain. Tapi dia menceritakan itu, menceritakan ke kami. Ya sebagai orang tua menjadi pendengar yang baik ya, karena pernah tahu rasanya ingin bercerita tapi dipatahkan tuh senyesek itu. Jadi sekarang belajar untuk stop luka batinnya di aku, selesai, berusaha menyelesaikan. Anakku jangan, walaupun kemarin membuat kesalahan ya, tapi nggak perlu diratapi lagi, belajar lagi untuk lebih baik ke depannya, fokus kesembuhan putriku, mensupport apapun. Mungkin dia secara akademik normal, formal ketinggalan jauh, karena memang selama ini 1-2 tahun full dia di rumah sakit, absennya di rumah sakit bukan di sekolah. Jadi ya udah, kami dukung yang positif di dirinya, yang difokuskan ke itu aja. Oke. Amin, semoga cepat sembuh. Terima kasih banyak. Izin turun ya. Iya. Thank you ya. Bye. Iya, Foresta. Yang kuat ya. Ya. Kasih lo. Assalamualaikum. Assalamualaikum.